Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Tentrem Rahayu. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paini dan majelis dengan menggunakan liturgi khusus ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Warta Jemaat Kamis 9 Mei 2024. Untuk petugas kolektan Minggu, tim ini kok Kamis ya? Untuk petugas kolektan Kamis, tim SPKPR 4, Saudara Kresno, Saudari Ria Ogiarti, Saudari Monika. Untuk persembahan mirunggan perjamuan kudus majelis. Warta Jemaat yang pertama, ibadah pemuda dan remaja GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Waktu pukul 17, tempat gedung gereja. Pelayanan firman Saudari Mariati Yunisa, MC Saudari Mayang. Dimohon kehadiran dari pemuda remaja GKJTU Bendosari dan mohon dukungan doanya. Warta Jemaat yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Mei 2024 pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Bapak Widyoko RT 05. Pemimpin pujian Diaken Herli, pemimpin firman Bapak Mahatama Banteng Soekarno. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta Jemaat yang ketiga, ralat hal baptis anak. Akan dilayani sakramen baptis anak atas diri Kai Abimanyu Pamungkas, putra dari Bapak Istoni Kurniawan dan Ibu Andini Purnamasari. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024 dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuniana Wangsi dan majelis. Dalam ibadah ini ada persembahan mirunggan untuk baptis anak. Untuk amplop persembahan mirunggan baptis bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat yang keempat, ibadah Minggu 12 Mei 2024 akan dilayani oleh Saudari Yunias Rustalina Vikasari, mahasiswa teologi UKSW, dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Petugas kolektan tim SPKP 2, Ibu Sali, Ibu Atik Murdowo, Ibu Jumiati Bambang. Song leader, tim song leader 2, Saudari Janti, Saudari Lia, dan Saudari Arti. Penerima tamu, tim penerima tamu 8, Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Kristiana Sabto, dan Saudari Ria Ogiarti. Multimedia atau LCD, Saudara Herli. FB online Bapak Krisyanto.
Demikian Bapak Ibu Saudara, Warta Jemaat hari Kamis 9 Mei 2024 pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa bersama. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, yang tidak pernah terukur cinta-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan penyertaan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Kami bersama-sama akan bersekutu dengan-Mu, memuji nama-Mu, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga untuk menyediakan tempat yang terindah bagi kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan hati kami, mengkuduskan pikiran kami, supaya kami boleh bersekutu dengan-Mu dan kami boleh mengikuti perjamuan kudus dengan ketulusan hati kami. Singkirkanlah segala dosa-dosa dan kejahatan yang ada di dalam hati dan pikiran kami, ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga mohon penyertaan-Mu kepada Ibu Pendeta Paini yang nanti akan melayani jalan ibadah pada pagi hari ini dan akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang Ibu Paini sampaikan dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis, tim musik, song leader, multimedia, tim kolektor. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap pelayanan kami ya Bapak, sehingga kami boleh melayani dengan sukacita. Bapa yang di surga, ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang minggu ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan pergi bukan untuk meninggalkan umatnya, namun Dia pergi kembali ke tahta Allah Bapa di surga dan menyediakan tempat bagi umat yang dikasihinya. Bersyukur dan berbahagia karena kasih Allah bagi kita yang menang di dalam Tuhan Yesus, pengharapan telah pasti. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan sukacita dan pengharapan bahwa kelak kita akan berkumpul bersama Tuhan Allah Bapa surga dalam Roh-Nya yang diutus menuntun kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Mari kita menyambutnya dengan menyanyikan pujian KJ 222B. No
tetapi dalam rohnya, ia berkenan hadir dalam persekutuan kita. Ia senantiasa menunjukkan keadilan dan kasih-Nya bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya dan dengan kerendahan hati, mari mengaku secara bersama-sama bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan, sehingga kita semua merasakan anugerah, rahmat, dan damai sejahtera darinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 32 sampai 36. Percayalah kepada terang. Yesus naik ke surga, namun orang percaya selalu memiliki penuntun yang setia, yaitu Roh Kristus yang menerangi jalan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita juga akan menghadapi masa-masa kelam. Rasanya hampir mustahil untuk dapat melihat jalan di depan. Tetapi dengan mempercayai Sang Terang, kita dimampukan terus melangkah maju, diberkati dalam naungan kasih-Nya. Tarian syukur menaikkan Tuhan oleh SPK ABK CTU Jemaat Bendowesari.
Jemaat, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama membaca Mazmur secara litani. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kepada Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah ada. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Tuhan yang telah naik ke surga mengetahui akan kelemahan kita. Maka Tuhan menghendaki agar kita memegang janjinya demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian Yohanes 14 ayat 18 sampai dan 27.
marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Adakah kita memegang janji Tuhan? Ataukah kita justru sering dihantui dan dikuasai oleh kegelisahan dan kegentaran hidup? Tuhan yang telah naik ke surga mengutus kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15b. Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita mewartakan kasih setia Tuhan bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana saluran berkat Tuhan? Pada kenyataannya, seringkali kita masih dikuasai kegelisahan dan kegentaran hidup. Kita juga masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, karena kami sering kurang menghayati makna kenaikan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini masih berada dalam bumi, agar beroleh hati yang terbuka dalam melihat kenaikan-Mu bagi hidup kami. Melalui kenaikan-Mu, kiranya kami beroleh kelengkapan dari Kristus. Kenaikan Tuhan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk memperbaharui seluruh kehidupan sepanjang hari. Amin. Ku
Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang terkasih, berbahagialah setiap kita yang tetap setia mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Walau Dia secara fisik tidak ada di sisi kita, namun kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Kristus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sebagai hamba Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberitakan anugerah bahwa pengampunan Allah Bapa telah berlaku atas kita semua yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pertolongan kuasa kasih Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Salam damai di dalam Yesus, engkau telah diampuni. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bagi kita yang telah menerima kasih anugerah pengampunannya, dengarlah petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat yang kelima demikian. Begitu juga dengan kita, meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh, karena kita bersatu pada Kristus. Dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami, memeteraikan firman-Mu sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pembacaan Alkitab pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. LAI membagi bacaan kita ini menjadi dua perikop di bawah judul Roh Kudus dijanjikan dan Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda
ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, menerima dan mengamini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, panjenengan perso kami penggengen, anak-anak muda, Mbak, Mas, adik-adik, tahu kami penggengen? Iya, kayaknya itu sudah menjadi istilah yang asing ya. Kita tidak tahu lagi apa itu kami penggengen. Ya, Bapak Ibu Majelis tahu kami penggengen? Tertegun, terpana. Biasanya kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, melihat, merasakan, atau mengalami sesuatu yang luar biasa, kita terpana. Kami tenggengen. Ya, kalau bahasa Jawa. Ini sambil memperkenalkan istilah deh, supaya kita tidak lupa bahasa Jawa. Mungkin yang muda-muda ini sudah tidak tahu istilah kami tenggengen. Ketika menyaksikan, mengalami sesuatu yang luar biasa, kita bisa tertegun atau terpana. Mungkin kita tidak berkedip, tidak bergerak. Nah, mungkin ini Mas Yosua ketika menyaksikan istri tercinta pertama kalinya. Ya, ayune ya. Kemudian melihat kecantikannya yang luar biasa, itu menjadi kami tenggengen, tidak berkedip, terpana. Itu yang terjadi. Nah, pagi hari ini kita diajak untuk menyaksikan, mengalami dan merasakan peristiwa yang luar biasa
biasa, yaitu peristiwa terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga. Biasanya hari besar ini, peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga, oleh gereja-gereja kurang mendapatkan perhatian. Sekadar diperingati dengan ibadah. Dan kadang-kadang ibadahnya juga ya sekadar terselenggara ibadah. Tapi bersyukur pagi hari ini jemaat di sini serius mempersiapkan menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini mengajak kita untuk dengan mata iman kita menyaksikan dan mengalami peristiwa luar biasa, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Tidak terjadi dalam kehidupan kita, kecuali yang kita tahu, Elia dan Tuhan Yesus. Pernah ada yang menyaksikan ada orang lain yang naik ke surga? Tidak ada. Peristiwa yang luar biasa, yang membuat para murid saat itu kami tenggelam. Boleh menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di depan mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat dan kemudian tertutup oleh awan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan menyaksikan dengan mata iman kita cukup membuatnya kita tertegun atau terpana atau kami tenggelam? Itu yang akan kita renungkan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini ditulis oleh Lukas. Saat itu ditujukan kepada Theophilus. Theophilus yang mulia. Ini menandakan bahwa Theophilus itu seorang yang punya kedudukan tinggi. Dan Lukas menuliskan kisah ini untuk menyaksikan peristiwa luar biasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kepada Theophilus. Dalam kisah ini disaksikan bahwa Tuhan Yesus setelah peristiwa kebangkitan berkali-kali menampakkan diri kepada para murid untuk membuktikan kepada mereka, untuk menyaksikan kepada para murid bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan tentu peristiwa hidupnya kembali Tuhan Yesus dari kematian itu membangkitkan semangat para murid dan membangkitkan harapan para murid yang mereka alami, mereka rasakan ketika mengikut Tuhan Yesus. Jadi para murid itu mengikut Tuhan Yesus setelah menyaksikan peristiwa-peristiwa luar biasa, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengikut Tuhan Yesus dengan harapan bahwa Tuhan Yesus inilah Sang Mesias yang akan membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel dari penindasan, dari penjajahan Rom saat itu. Tetapi ketika tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, dan mati
disalibkan. Harapan itu pupus. Bahkan bukan sekadar harapan itu pupus, tetapi mereka hidup dalam ketakutan. Ketakutan kepada orang-orang Yahudi, jangan-jangan mereka akan diperlakukan sama seperti guru mereka. Tetapi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan hidupnya kembali Tuhan Yesus, kebersamaan mereka setelah Tuhan Yesus mati, ini memulihkan semangat mereka dan memulihkan harapan mereka. Oh iya, berarti guru yang saya ikuti ini adalah Sang Mesias. Maka pertanyaan para murid adalah, apakah engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Kapan Tuhan engkau memulihkan kerajaan Israel? Keberadaan mereka yang terhimpit, hidup dalam penjajahan, mereka senantiasa berharap hadirnya Sang Pembebas dan melihat sosok yang hidup kembali dari kematian, menolong mereka bersama dengan mereka, menolong mereka dalam perjalanan hidup di tengah-tengah ketakutan. Tentu ini memberikan harapan yang luar biasa bahwa Tuhan Yesuslah Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan. Tetapi di saat mereka menanyakan itu dan Tuhan Yesus hanya menjawab, kamu tidak perlu tahu aku. Kemudian mereka menyaksikan Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat naik ke surga. Kami tenggengan di sini bisa terjadi karena peristiwa itu memang benar-benar peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak pernah dan tidak akan pernah mereka saksikan lagi. Mereka menyaksikan kemuliaan yang luar biasa sehingga mereka terpana. Tetapi di sisi lain mungkin juga mereka kembali mengalami kehilangan semangat, harapan yang muncul ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka setelah kematiannya. Itu kembali pupus karena tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat dan tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik. Loh, Tuhan belum memulihkan kerajaan Israel. Tuhan belum memulihkan kami, tapi kok sudah terangkat naik ke surga. Itu yang membuat mereka tertegun. Mungkin itu bisa terjadi juga ketika kita mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita kasih. Orang tua ketika mengantar anaknya pergi jauh, yang mungkin lama tidak kembali, misalnya pergi ke luar negeri, yang mengantar di bandara, pesawat sudah naik, tetapi masih menyaksikan pesawat lain sampai pesawat hilang, masih di situ. Ada rasa kehilangan yang dalam. Tetapi di saat mereka kami tenggengan, tertegun atau terpana,
menandakan bahwa untuk sesaat mereka tidak bergerak, mereka hanya bisa menatap ke langit itu. Tiba-tiba ada orang di dekat mereka, dikatakan dua orang yang berbaju putih, dan menegur mereka. Mengapa kamu melihat ke langit? Ini mengingatkan bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Bukan saatnya lagi kamu harus tertegun. Tidak cukup kamu kami tenggelam. Tidak cukup kamu merasa bahagia menatap kemuliaan, atau tidak cukup kamu menyesali karena kehilangan yang kamu alami. Tetapi Dia yang naik itu suatu saat akan kembali. Ini adalah saatnya kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia yang telah naik. Dan apa yang diperintahkan, yakni kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan di seluruh bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Ceritakanlah, saksikanlah kemuliaan yang telah engkau alami, telah engkau rasakan itu kepada orang-orang di sekitarmu, sehingga mereka juga boleh menyaksikan dan merasakan kemuliaan yang sama dengan yang engkau alami. Sama seperti Lukas menuliskan ini kepada Theophilus, menyaksikan peristiwa ini kepada Theophilus, supaya Theophilus yang tidak menyaksikan secara langsung kenaikan Tuhan Yesus juga boleh mengalami peristiwa itu, menyaksikan kemuliaan Tuhan yang naik ke surga. Itu artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini bukan sekadar mengajak kita menyaksikan dengan mata iman kita kemuliaan Tuhan ketika Ia terangkat ke surga dan membuat kita terpana, tetapi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ada tugas yang Tuhan berikan, yakni untuk kita menyaksikan, menceritakan kemuliaan ini kepada orang-orang di sekitar. Mungkin kita bertanya, caranya aku tidak bisa, aku tidak pintar ngomong, aku nggak pintar bicara, aku nggak bisa menulis seperti Lukas, seorang dokter terdidik yang bisa menulis dengan baik. Apa janji Tuhan? Roh Kudus akan turun dan memberimu kuasa untuk menjadi saksi. Kemampuan kita menjadi saksi bukan dari diri kita sendiri. Kemampuan menjadi saksi adalah karya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, meneliti di dalam Alkitab karya Roh Kudus, Alkitab menyaksikan bahwa bahkan dalam saat-saat tersulit, terdesak, terhimpit, kita tidak tahu apa yang harus kita katakan,
Apa pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus akan mengatakan atau membantu kita mengatakan apa yang harus kita katakan. Jadi di saat terhimpit kita tidak tahu apa yang akan kita katakan atau apa yang harus kita katakan, cukup minta Tuhan katakan sesuatu melalui Roh Kudus dalam diri hamba. Dan janji Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita mengatakan apa yang harus kita katakan. Jadi yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk menyaksikan, kesediaan kita untuk memberitakan, menceritakan ini kepada orang-orang lain. Pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui kita. Kenaikan Tuhan Yesus bukan saat untuk sekadar terpana dengan kemuliaan Tuhan, tetapi saat untuk melihat ke sekeliling kita, melangkahkan kaki kita bergerak bangkit untuk menyaksikan karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita rasakan firman Tuhan ini dan nanti kita akan akhiri dengan doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa seringkali kami hanya terpana ketika kami merasakan, menyaksikan, mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, juga dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi kami lupa untuk menyaksikan kemuliaan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Bantulah kami untuk kami bangkit, untuk kami bergerak menyaksikan kemuliaan Tuhan yang telah kami alami. Biarlah kemuliaan Tuhan ini bisa dialami juga oleh orang-orang di sekitar kami. Pakailah jemaat-Mu Tuhan, segenap warga jemaat, baik secara pribadi-pribadi maupun secara lembaga, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi alat bagi pekerjaan tangan-Mu berkarya dalam kehidupan ini. Berikan hikmat-Mu kepada majelis jemaat Tuhan, untuk bisa memimpin dan mengarahkan jemaat ini hanya tertuju kepada-Mu. Terlebih, berkati keluarga Ibu Pendeta Yuniana Wangsi dan seluruh kehidupannya. Kami bersyukur kalau saat ini suami Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Petrus Sugito sudah boleh mengakhiri tugasnya di UIM dengan baik, dan bersama dengan keluarga di sini, bersama dalam jemaat ini, kiranya Tuhan terus menolong mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya, sehingga seluruh apa yang dilakukan menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak yang dikasihinya, Mas Yogi dan Mbak Rati. Kiranya Tuhan terus menolong anak-anak kami ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh majelis, berkati pekerjaannya,
Limpahkan rezeki dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa tinggal dalam rumah mereka, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk melayani Engkau melalui jemaat ini. Program-program jemaat Tuhan berkati, sehingga bisa berjalan dengan baik, dan terlebih membangun iman seluruh warga jemaat. Dan seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang dalam pergumulan berat, Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan mereka yang menjauh dari Engkau Tuhan, Tuhan yang akan mengingatkan mereka dan menarik mereka kembali untuk masuk ke dalam persekutuan jemaat ini ya Tuhan, dan menghidupkan jemaat ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, untuk pergaulan mereka, untuk pendidikan mereka, untuk pergumulan mereka akan pekerjaan, pergumulan mereka akan pasangan hidup, atau pergumulan mereka akan teman-teman bergaul mereka. Tuhan menolong anak-anak kami. Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. Dalam setiap langkah kehidupan mereka, mereka tetap memuliakan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan akan kehidupan sehari-hari, akan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tuhan yang terus menolong dan mencukupkan anak-anak-Mu ini. Tuhan terus membukakan jalan berkat-Mu ya Tuhan untuk mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus menolong bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan membawa bangsa ini menuju damai sejahtera yang telah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kepada Allah Tritunggal, marilah kita bangkit berdiri, menyatakan pengakuan iman kita bersama orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan kita ikrarkan melalui lantunan pujian nyanyian rohani 77 bait 1 sampai 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku.
Kiranya pernyataan Mazmur ini menjadi pernyataan kita bersama. Kita akan berikan persembahan kita dengan kita iringi PKJ 290. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kami mau mengambil aja dulu pada tahun-tahun ya. Karena kami tidak hanya latihan drama saja yang ada Tuhan. 2 menit. Ya. Pada pagi hari ini kita gunakan kami untuk mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Kau Telah Ubahkan. Karena persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Amin. Semua yang ku miliki, ku bersama
hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau tak ubahkan cara hidupku. Olehmu saja yang tulus, puji pulihkan, puji berkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Puji pulihkan, puji berkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kau tak Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, marilah kita mendengarkan dasar dan ketentuan dalam perjamuan kudus yang demikian. Perjamuan kudus adalah salah satu dari sakramen suci. Maka dari itu, yang mengikuti perjamuan kudus harus orang yang sungguh-sungguh berniat untuk melakukannya, yang diwujudkan dalam mengikuti kebaktian persiapan perjamuan kudus. Semua orang yang mempersiapkan diri dengan benar sudah pasti layak mengikuti perjamuan kudus ini. Dan jika memandangnya sakramen, maka perjamuan kudus ini akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, dan untuk menjaga kekudusan sakramen perjamuan kudus ini, yang diperkenankan mengikuti adalah setiap warga jemaat yang dengan iman yang teguh siap menerima perjamuan kudus, telah menerima pertanda baptis dewasa dari akal siki, serta yang tidak dalam masa disiplin. Perjamuan kudus ini harus menjadi pengingat akan karya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita untuk selama-lamanya. Mari kita Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan tubuh, roh dan jiwa kami untuk memasuki perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami yang lemah. Tunjukkanlah semua dosa sehingga kami mampu untuk mengakui dan menyesali. Ajarilah kami untuk bisa mengucap syukur atas semua anugerah. Berilah kami kekuatan
untuk seperti Engkau yang tersalib, daging yang tercabik, dan darah yang tercurah. Bersihkanlah hati kami dari segala berhala dunia, sehingga hanya Engkau yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 20. Marilah kita menghadap meja perjamuan dengan tertib dan serius. Kita menyanyi dengan Kidung Jemaat 177. Roti dan anggur ini menandakan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, marilah kita mengingat Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan makanan dan minuman jiwa. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah roti ini dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah diserahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan
Mari kita angkat rambut ini. Makanlah dengan mengingat bahwa tubuh Tuhan telah diserahkan menjadi penebus yang sempurna atas dosa-dosa kita. Anggur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk kita semua. Mari kita angkat cawan kita. Minumlah dengan percaya bahwa darah Tuhan telah tercurah untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pernyataan sang pemazmur yang pagi ini kiranya juga menjadi pernyataan kita semua. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus engkau, menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Hidup kekal dari Tuhan kiranya selalu bersama dengan saudara sekalian. Marilah kita mundur dari ibadah kita dengan dari perjamuan kudus dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 177 bait 2. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Kiranya perjamuan kudus pagi ini menyegarkan jiwa kami, menguatkan iman kami. Yang selanjutnya akan menumbuhkan kami dalam setiap gerak langkah hidup kami untuk terus menjadi alat Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan khusus untuk perjamuan kudus kita dengan kita iringi nyanyian PKJ nomor 4 dari 1. Angkatlah hatimu
kita dengan kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, serta bermanfaat dalam menopang program-program pelayanan gereja. Pada ibadah hari ini, kami memperingati kenaikan-Mu, serta melaksanakan perjamuan kudus. Hal ini mengingatkan kami kembali bahwa karya firman Tuhan adalah ya dan amin, ajaib dan nyata. Kami berharap hati dan hidup kami semakin terfokus dan terarah hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tinggallah selalu di dalam hati. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang kembali berdiri. Kepergian Yesus membawa pesan agar kita setia menjadi saksi. Percayalah kepadanya, tinggallah di dalam Dia, sebab kamu akan diperlengkapi dan disertainya, supaya kamu senantiasa berbuah. Kami akan menjadi saksinya dan bersandar kepadanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, sebab Dia pasti akan datang. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sang sumber kehidupan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat menerangi hidupmu dan menuntun engkau. Roh Kudus sumber hikmat menganugerahkan kekuatan, kasih dan damai sejahtera dalam hidup Bapak Ibu Saudara saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus papakan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus papakan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus papakan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus papakan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus papakan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus papakan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Mana yang penyakit ya buka sama halo, diberkahi. Pak, masih berkait Pak. Ya Mas. Kalau bayar orang. Tengah sekedap ya Mbak. Mbak. Terima kasih. Doa dulu. Enggak, foto dulu biar langsung ditutup semua. Oh, mau foto dulu? Iya, saya mau ngantar. Ini apa Pak? Penutup dulu? Ditutup ya? Tutup ya, saya. Seminggu tanggal berapa? 12. Oh, iya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Matur nuwun Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah hari ini secara online. Kiranya kasih Tuhan dan berkat-Nya senantiasa beserta dengan kita semua, serta selamat memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk warta jemaat, kita mengundang jemaat semua untuk hadir ke gereja pada hari Minggu, tanggal berapa? 12 Mei 2024 akan dilayani oleh mahasiswa PPL KSW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan yang kedua, untuk ibadah PA dan Anjaksana di tanggal 15 Mei 2024 di mana Mas Dion? Sini Mas.
Di Bapak Widyoko, di rumah keluarga Pak Widyoko di RT 5 dipimpin oleh saudara Tama. Demikian yang bisa kami informasikan. Tuhan Yesus memberkati.